Oke, jadi sumber anggarannya tidak hanya dari pemerintah atau yang dikerjasamakan, Ya. tetapi juga dari institusi Internal sendiri. Ya. Artinya tanpa harus menunggu anggaran dari mana, Ya. institut jalan terus. Jalan terus. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sepanjang itu positif untuk menghadirkan inisiatif lalu berpartisipatif bagi diri masyarakat. Oke, itu kalau Rigo Institute. Ya. Nah, kalau Rili Gobel pribadi, tujuan hidupku sih apa sebenarnya? Kalau saya ini tujuan hidupnya ya sepanjang itu bermanfaat kepada orang lain saya lakukan. Simpel hidup saya ini, Pak Dingo. Iya, sepanjang itu bermanfaat ya saya lakukan. Prinsipnya Rili Gobel apa? Hidup harus bermanfaat kepada orang lain. Tanpa harus misalnya bermanfaat dan tanpa harus ada musuh. Ya, dalam dinamika kehidupan pasti ada. Kan saya dengar ini juga banyak hackernya juga ya. Oh, banyak hackernya. Banyak diinjang juga. Banyak diinjang juga. Tapi karena bagi terus. Oke, kita cerita tentang kan dulu perjalanan hidup Rili Gobel waktu sudah menjadi pegawai negeri. Iya. Nah, kan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lama yang belum bisa berubah. Iya. Ya kan? Sehingga ketika masuk dalam sistem kepegawaian, dia harus berubah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, mungkin begitu. Tapi kalau tidak salah sempat ada mutasi kemana, ke sana. Oh, iya, bagaimana Ibu cerita? Jadi begini. Tahun berapa jadi pegawai? Saya tahun 2009. Terus? Terangkat jadi pegawai negeri sipil. Aktif pertama di Kesbang dan aktif sekarang tetap di Kesbang. Pernah pindah ke Batu Pantai. Oh iya. Bagaimana cerita? Kalau ya biasa PNS administrasi itu hal biasa. Tidak ada yang luar biasa. Ya kan? Ditempatkan di Batu Pantai juga sama juga kita ditempatkan di sini. Gara-gara apa itu waktu itu? Tidak ada gara-garanya karena memang harus mobile, harus ditempatkan di harus belajar di mana-mana. Iya, PNS itu ditempatkan di mana saja. Yang tidak boleh itu kalau misalnya pegawai kabupaten ditempatkan di Borowa itu tidak bisa. Tempatkan di Malaysia tidak bisa itu. Harus ada polanya kan. Oh betul. Jadi berjalan sesuai. Ya kita sesuai. Nah kalau di Batu Pantai bagaimana cerita yang unik di sana? Batu Pantai luar biasa. Saya di kantor camat selama 2 tahun lebih. Saya beradaptasi dengan masyarakat di situ dan saya mendapatkan hal baru di sana. Apa hal baru di Batu Pantai? Ya, kalau di Kabupaten di Limboto saya tidak pernah turun ke laut mengalir, di sana saya jadi pegawai. Kan itu menarik bagi saya. Ya. Maksudnya jadi pegawai negeri jadi tukang pancing. Jadi iya karena aktivitas malam tidak ada aktivitas. Kita turun ke laut dengan teman-teman untuk beradaptasi dengan mereka. Kalau tidak ada ikan di laut, pulang pancing masalah. Nah, kalau itu masalah biar ada biar dipancing kan. Begitu ada kira-kira. Oke. Yang penting kita memancing kan. Mau terserah mau mancing masalah atau apa. Mancing kira-kira itu mancing kan. Oke. Begitu kira-kira ada. Nah, apa pesan Rili Gobel sebagai generasi muda? Ini kan masih hitung generasi muda sekarang. Kan umur berapa sekarang? 44. Pesan untuk generasi muda apa sekarang? Apalagi sekarang di generasi milenial. Ya. Era kita dulu dengan sekarang beda. Sekarang ini kita tidak bisa menafikan lagi bahwa kita sudah pada era digital. Itu tidak ada yang bisa menghambat itu. Kecuali kalau Google ini sudah tidak aktif maka digital ini tidak. Kan namanya Rili Google. Ya boleh juga Rili Gode. Gondrong dulu ya Gondrong kan? Rili Gondrong. Rili Gondrong. Aslinya Rili Gobel, baru boleh mau bilang Rili Gode, karena sering lihat internet, Rili Gogel lagi, macam-macam. Nah, tapi kan sekarang sehat, alhamdulillah. Kan saya dengar pernah pernah tidak bisa melihat. Sampai hari ini saya kurang. Iya, kejadian pertama lalu itu malam setelah melayat kakak saya meninggal. Malamnya saya kejadian itu di mobil, pas bangun tidur tidak bisa melihat lagi. Itu berlangsung dari jam 11 malam, nanti besoknya jam 1 malam baru saya bisa melihat sinar lampu dan sebagainya. Jadi
sekitar berapa jam itu? Berapa jam? Dari jam 11 malam sampai jam 1 malam besoknya. Dan 2 jamnya, 2 hari ya. 2 hari, kurang lebih 2 hari lah. Iya. Nah, pada saat hampir 2 hari tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana perasaan waktu itu? Perasaan dari saat itu? Yang jelas Terjadi guncangan kah atau sadarkah? gunjang dan sadar. Kedua-duanya. Ya pasti gunjang. Ya pasti kita merasakan hal yang berbeda. Saya merasakan, wah ini luar biasa ini. Tapi ya Allah Maha Kuasa. Iya. Alhamdulillah biasanya bisa. Nah, waktu itu tidak belum normal juga. Waktu itu apa yang terucap pada saat itu? Rahasia itu apa? Oke, mungkin tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan. Tapi memang luar biasa yang dirasakan. Yang pasti ya kalau Anda tidak bisa melihat lagi kamar mandi itu. Tapi bisa mendengar orang-orang. Oh iya. Suara dan sebagainya. Kan buta cuma mata, telinga kan tidak apa. Oh iya. Telinga feeling masih ada. Nah, Sampai hari ini pun saya hasil periksa dokter terakhir adalah retina. Jadi kalau jarak 1,5 meter lah kayak gini. Terus ini sudah kelihatan hitam kelam. ini berapa? Ya, Kalau ini berapa? itu 1. Kalau ini? itu tidak ada apa. Total itu. Oke. Begitu apa kira-kira. Oke, terima kasih sudah datang kabar di rumah Ya, Mas, ya. belum apa Digo. Ya, mudah-mudahan. Tapi paling terakhir apa yang disampaikan yang paling terakhir untuk semua masyarakat atau penonton? Ya, channel? saya kembali kepada Wambohe. ideologi inisiatif partisipatif ini, bahwa kita ini punya karsa rasa dan cipta, lalu ada disempurnakan dengan akal. Maka hal sekecil pun kalau kita bisa berinisiatif, kita berinisiatif. Lakukan yang terbaik. Lakukan lakukan apa yang bisa kita lakukan sepanjang itu baik hasilnya, baik pada diri kita maupun pada orang lain. Saya begitu berpikir. Jadi misalnya kalau kita mau pelihara ayam, ya pelihara ayam. Jangan pelihara ayam dan soa-soa. Tidak ada apa itu. Iya kan? Kira-kira begitu apa? Nah, dengan Rigo Institute apa? Nah, Rigo Institute tetap kita terus melakukan ikhtiar ini dari orang ke orang, dari teman, dari kerabat, dari saudara sebagainya, bahwa kita harus selalu menghadirkan inisiatif. Tetapi tujuannya ada 2. Kita ini kan manusia berakal, maka pilihan bisa jadi inisiatif ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Tapi kita pilih saja negatif, yang positif, jangan negatif. Dan kita rawat itu ideologi kita untuk berinisiatif, membantu orang lain, menghadirkan gagasan baru, ide-ide baru, kemudian mengerjakannya. Entah itu manfaatnya kecil kepada kita, tapi besar kepada orang lain, kita lakukan. Oke. Dan tentunya mudah-mudahan Rigo Institute itu agar supaya daya partisipatif kita itu tuh bangkit dengan sendirinya. Ada rasa sayang, ada rasa ada rasa ada dorongan dari rasa kita untuk melakukan sesuatu tanpa harus diperintah orang lain. Oke. Gitu. Untuk teman-teman yang sama-sama aktivis dulu kemarin, apa pesan Pak Lora? Segera konsisten dengan ideologi yang ada. Kalau dia LSM lingkungan, aktivis yang bergerak di lingkungan, konsisten di lingkungan itu. Kalau dia ada aktivis yang bergerak di bidang hukum, konsisten di bidang hukum itu. Jangan campur-campur. Kalaupun ada bersinggungan, ya tetap kembali kepada kita apa yang kita perjuangkan. Maksudnya campur-campur konsisten. Nah, Jadi sama jadi balik arti harus konsisten. Jangan konsisten. Jangan begitu. Nanti negatif itu. itu. Ya, itu kita hindari. Oke, terima kasih Bung Rili. Siap. Sudah hadir. Terima kasih Abang. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan Rigo Institute bisa terterima di masyarakat. Insya Allah. Oke, thanks dulu. Terima kasih. Mantap.